Curhatan Deddy Corbuzier tentang seorang anak laki-laki, bernama Fajar Sediboy apakah layak ada di televisi? Deddy Corbuzier berkata, bukan masalah Fajar nangis-nangis beneran apa. Enggak, bikin quotes, pacaran umur 15 tahun, bukan. Itu. Pemasalahannya adalah dia pada saat ada di televisi mana. Deddy Corbuzier mempertanyakan peran yang menyebut diri mereka sebagai pelindung hak anak-anak. Kan katanya Anda melindungi hak anak-anak. Deddy Corbuzier pernah di hitam putih ngundang anak kecil, Deddy Corbuzier kena teguran kepadanya. Pertanyaannya sekarang, ketika Fajar Sediboy dan mantannya, usia di bawah umur masuk ke dalam televisi. Deddy Corbuzier bahkan menyebutkan tentang pasal yang mendukung argumennya. Padahal kalau kita merujuk pada pasal 29 peraturan tentang pedoman perilaku penyiaran disebutkan bahwa lembaga penyiaran tidak boleh mewawancarai anak-anak di bawah umur 18 tahun di luar kapasitas mereka serta wajib mempertimbangkan keamanan dan masa depan mereka. Kata Deddy lagi mempertanyakan di channel YouTube-nya. Untuk melanjutkan video kali ini jangan lupa untuk beri subscriber terlebih dahulu. Anak adalah tunas peradaban. Eksistensi anak yang berdaya dan terlindungi merupakan investasi bagi kemajuan bangsa di kemudian hari. Dalam kaitan inilah penyiaran wajib berperan. Dalam UU 32/2002 tentang penyiaran, anak yang terdiri dari anak-anak dan remaja, ditempatkan sebagai khalayak khusus. Kekhususan ini yang mendasari agar isi siaran senyawa dengan perlindungan, pemberdayaan dan pemenuhan hak anak. Konsep pemberdayaan dan perlindungan anak. Dari sisi pemberdayaan, penyiaran wajib melayani pengembangan mental, intelektual dan spiritual anak. Anak dari latar berbeda, baik dari sisi gender, agama, etnis, serta anak berkebutuhan khusus, harus mendapat akses untuk mengekspresikan dirinya. Lembaga penyiaran sejatinya memberi ruang yang memadai untuk menyokong pengembangan talenta, kreativitas, imajinasi dan ragam potensi lainnya secara setara dan terarah. Sehingga ironis jika terdapat lembaga penyiaran yang inheren tanggung jawab sosial memberdayakan anak, dalam praktiknya justru memosisikan anak sebagai objek komodifikasi, baik dalam konstruksi narasi maupun pelibatan anak sebagai talent siaran. Salah satu contoh, beberapa waktu yang lalu geger polemik sinetron, Suara Hati Istri, Zahra. Sinetron tersebut menuai kritik dari publik karena dinilai mengangkat soal perkawinan anak. Selain itu, pemeran utama yang berperan sebagai istri ketiga merupakan anak masih berusia 15 tahun. Memberi akses pada pengembangan bakat anak satu sisi patut diapresiasi, tetapi menempatkan anak dalam peran yang tidak sesuai batasan usia dan kematangannya tentu koproduktif dan salah kaprah terhadap peran pemberdayaan. Adapun dari sisi perlindungan, anak wajib dilindungi karena posisi mereka terhadap tayangan sangat rentan. Anak belum memiliki daya tangkal dan kontrol diri serta batasan nilai. Dalam menonton kecenderungan anak bersifat pasif dan tidak kritis, akibatnya semua yang disaksikan dianggap nyata dan wajar. Anak sulit membedakan mana yang baik dan buruk, mana yang patut ditiru dan sebaiknya diabaikan. Rusdin Tompo, 2007. Dalam penyiaran upaya perlindungan anak direpresentasikan melalui banyak norma dalam pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran P3SPS. Mulai dari ketentuan pasal perlindungan kepada anak, program siaran tentang lingkungan pendidikan, pelarangan dan pembatasan pada program seksualitas, kekerasan, mistik horor dan supranatural, hingga iklan dan program jurnalistik yang terdiri muatan kekerasan dan kejahatan, peliputan bencana, serta pelibatan anak-anak dan remaja sebagai narasumber.